ceritain soal ini, tapi ini pertama kali perdana aku cerita di rumahnya langsung. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sudah ada 56 buku yang aku terbitkan, dan itu beredar di seluruh toko buku Indonesia. Hai To Glowers, kita bertemu lagi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa loh. Namanya Kak Fayana. Tapi Miss Weda juga sebenarnya nggak tahu nama lengkapnya siapa. Karena waktu Miss Weda mulai masuk sini, Fayana udah lulus. Jadi telat kita ketemunya. Kita tanya-tanya dulu yuk. Halo Miss Weda. Fayana boleh tahu dong, kamu nama lengkapnya siapa? Aku Fayana Ailisa Daviani. Teman-teman bisa panggil aku Fayana. Oh gitu. Yes. Umurnya berapa sekarang jadinya? Sekarang aku baru aja kemarin tanggal 6 Maret 20 tahun. Bulan ini juga loh. Bulan Belum Maret. lama loh. Resmi 20 tahun. Udah nggak belas-belasan lagi umurnya. Baru. Ya kan? Nah, Fay, Miss Weda tuh kan sering banyak cerita ya. Misalnya lagi meeting gitu ya. Lagi meeting terus ya kita panggil ini nih Fayana nih, alumni dari SD. Oke. Terus ada lagi meeting yang berikutnya lagi gitu. Kegiatan kayak gini dulu nih banyak ada yang suka nih, yang sampai bolak-balik, yang tadi kayak Miss Linda ngomong gitu kan. Eskul bolak-balik ganti-ganti tiap semester. Hampir semua eskul itu dicobain. Oh, oke. Terus cerita lagi. Nih kalau Pak Taufik nulis itu kan Pak Taufik guru ya. Tapi ada loh anak SD tuh yang suka nulis. Udah dari SD sampai dia bela-belain tuh hari-hari liburannya ya. Liburannya tuh buat nulis. Selesai liburan jadi satu buku. Oke. Boleh cerita dong. Alhamdulillah. Mungkin siapa dulu, ini panggilannya apa tadi? To Glowers. To Glowers. Salam To Glowers. Hai. Aku Fayana. Terima kasih juga Miss Weda. Dan sebenarnya aku alumni dari SD Tunas Global ini. Tentunya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, full di sini. Dan perjalanan aku sebenarnya memang aku memulai karir aku tuh dari masih SD nih. Jadi waktu pas aku berkarir dari SD, Bo. Berkarya dari SD. Waktu aku kelas kelas 2 SD kalau nggak salah, aku tuh udah mulai nulis buku pertama aku. Jadi ceritanya itu memang dari aku masih kecil, aku tuh suka banget dibacain buku cerita sama kedua orang tua. Oh gitu, oke. Jadi dari aku umur 3 bulan gitu, orang tua aku tuh sering bacain aku buku cerita, buku dongeng, kayak gitu. Akhirnya dari yang aku dipaparin buku, aku akhirnya jadi suka baca kan. Terus akhirnya dari terpapar terpapar dulu nih bukunya itu. Terus akhirnya aku jadi suka nulis. Awalnya tuh nulis buku-buku tulis-tulis gitu, yang kayak nulis keseharian, terus sambil gambar-gambar kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku menemukanlah salah satu perlombaan nulis ketika aku kelas 2 SD ini. Ketika aku 7 tahun lagi. tahun lah. Lama nulis, nemunya kelas 2 SD ya ampun. To Glowers kelas 2 SD lagi ngapain coba? Ikut juga nanti. Jadi itu dari KKPK, mungkin banyak yang tahu KKPK ya. Jadi kecil-kecil punya karya, salah satu anak penerbitan dari Mizan. Itu tuh buat anak-anak dulu. Dulu sempat ngetren di zaman angkatan aku juga kayak 2011-an, 2010 kayak gitu. Terus ada salah satu lomba nulis KKPK dengan lomba cerita pendek gitu, Miss. Waktu itu lombanya itu temanya aku dan hobiku. Nah, ini sebenarnya yang membuat ini menarik banget aku ceritain di sini karena selama aku seminar di luar sana, aku selalu ceritain soal ini, tapi ini pertama kali perdana aku cerita di rumahnya langsung. Jadi cerita aku yang aku tuliskan dan aku kirimkan di lomba itu adalah cerita aku ketika aku main sulap di Tuglo. Jadi Kamu pernah main sulap? Aku dulu ekskul sulap di sini. Astaga, termasuk di sulap. Betul. Oke, lanjut. Ya, jadi seru banget nih. Aku akhirnya ekskul sulap itu dan itu pernah lah somehow di salah satu mall aku sempat tampil dan ternyata trik sulap itu ketahuan kayak gagal gitu lah. Semua malu banget kan. Terus daripada aku menjadikan itu sebagai suatu hal yang kayak aduh malu banget nih gitu, aku jadikan aja sebagai sebuah cerita karena itu menarik juga gitu.
akhirnya udah singkat cerita, karena itu menarik, aku merasa oh yaudah ini aku bisa nih jadiin sebagai aku dan hobiku. Akhirnya aku kirimkan cerita pendek itu. Tapi waktu itu memang aku tuh masih 7 tahun kan, 7 tahun atau 8 tahun gitu. Sedangkan yang menjadi pesertanya juga pada saat itu umur 11, umur 12. Jadi ibaratnya oh mereka udah lebih banyak pengalamannya. Aku belum pernah lomba nulis sama sekali nih gitu. Tapi akhirnya yaudah deh, dengan modal berani nyoba dulu aja, akhirnya aku kirimin, dan karena rezeki tidak pernah tertukar, aku juara 2 dan itu jadi buku pertama aku sampai sekarang. Wih, itu Glowers, kata kunci yang pertama, jangan pernah takut mencoba. Yang penting modalnya nyoba dulu. Betul. Hasilnya belakangan. Lanjut, seru banget ini. Gitu, jadi itu sih, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sudah ada 56 buku yang aku terbitkan, dan itu beredar di seluruh toko buku Indonesia. Sampai sekarang pun juga aku masih nulis, cuman memang mungkin kalau dulu orientasinya lebih ke buat anak-anak, kalau sekarang lebih ke umum. Jadi gitu. dari kamu tuh usia sekitar 7 tahun ya, 7 berarti tahun, ya, 7 sekitar 7 tahun sampai sekarang 20 tahun sudah sekitar 65 buku. 56 buku. Sangat produktif ya. Amin, terima kasih. Sangat produktif. Alhamdulillah. Gitu. Yes. Nah, pengen tahu juga dong, kamu kan tadi diceritakan tidak hanya oleh Miss Ninda sih, seperti Pak Epi, Bu Ati, Pak Kadek, bahkan ya seru banget menceritakan bahwa ini anak tiap ekskul itu ganti-ganti itu kenapa sih alasannya? Itu kan kadang gini, untuk ikut ekskul aja suatu perjuangan ya. Tapi terus misalnya udah milih terus dia ganti-ganti, seneng banget tiap semester gitu. Kenapa? Karena mungkin sebenarnya ada beberapa faktor sih ya. Mungkin kalau sekarang aku bisa lebih mindful untuk mikirin alasannya kenapa. Kalau dulu mungkin karena emang ya aku suka explore aja anaknya. Jadi dulu sebelum aku nulis, kalau misalnya teman-teman tuh Glowers ngelihat kayak di dinding-dinding ini kan suka ada gambar-gambar tuh. Nah itu dulu gambar-gambar aku tuh dipajangin di pinggiran situ. Jadi sebelum aku nulis aku tuh gambar dulu. Gambar. Aku sempet nulis. Terus aku sempat vokal juga, nyanyi juga di sini. Terus habis itu kadus dan aja. Terus sulap itu, dan itu salah satunya tuh saya sekolah sulap itu. Istilahnya udah kayak kalau orang dagang gitu ya, palu gada. Palu gada ya? Iya. Betul gitu. Jadi kayak sebenarnya memang faktor pertama karena orang tua mendukung sih, alhamdulillahnya orang tua mendukung, dan sekolah mendukung juga. Jadi walaupun ibaratnya kayak aku sering, ibarat yang termasuk sering dispensasi lah ya, ibaratnya yang kayak sering izin-izin kalau misalnya lagi ada pelajaran, tapi kayak misalnya aku harus konferensi kemana dan lain-lain, tuh tuh selalu mendukung itu gitu. Jadi aku nggak dibiarkan untuk ketinggalan pelajaran, tapi aku justru kayak dikejar-kejar untuk biar nggak ketinggalan pelajaran itu. Dan alhamdulillah aku tetap bisa ngejar gitu. Jadi itu sih, jadi memang pada dasarnya aku suka explore, orang tua mendukung juga alhamdulillah, dari Tuglownya juga ngedukung dan membiarkan aku untuk akhirnya ekskul banyak gitu. Jadi kayak ya udah emang suka aja sih. Kan lucu gitu kan, misalnya dia ekskul nih ya, misalnya kayak sulap just 1 semester, sedangkan trik sulap itu kan sebenarnya mungkin ada levelingnya ya, berjenjang gitu. Udah yang ini, terus dia coba lagi nih misalnya ekskul vokal ya, pernah vokal nih, teknik vokal tuh belum sampai yang mahir gitu ya, terus dia udah ganti lagi nih, tapi paling tidak dia bisa gitu, menyanyi itu dia bisa gitu. Terus ganti apa lagi misalnya? Apalagi, aduh saking banyaknya jadinya. Banyak banget ya. So pokoknya yang memorable banget. Tapi kalau bela diri gitu, kenapa? Ikutin juga? Kalau yang mana? Enggak, yang model-model bela diri kayak taekwondo, karate, kayaknya enggak ya? Iya, karena dia ganti-ganti ban kan ya, nanti kalau cuma 1 semester nggak bisa banget, nggak banget gitu. Aku seni sih, aku emang lebih Seni. Kalau seni emang aku nyobain semuanya, kayak dari dulu pun aku balet juga, tapi nggak balet di sini, balet di luar. Aku sempet balet kayak sekitar 7 tahunan, dari aku TK sampai aku kelas 6 SD, aku sempet balet juga. Jadi kayak seni-seni sih, aku emang fokus ke seni. Gitu. Seru sih sebenarnya. Emang kalau misalnya zaman sekarang dengan aku kuliah, aku jadi kenal bahasa trial and error. Nah itu kan menurut aku emang di saat itu ya. Di saat itu, pada saat aku SD, oh berarti aku dulu trial and error ya gitu. Jadi biar aku tuh tahu sebenarnya aku suka di mana gitu. Nah sekarang udah tahu kamu sukanya di mana jadinya kan? Itu dia. Sebenarnya udah sih. Jadi kalau sekarang itu memang aku kan
banyak banget ya fieldnya ya, kayak aku nulis, aku public speaking, tapi yang tidak di-expect orang adalah aku anak teknik. Jadi aku sekarang kuliah di Universitas Indonesia. Kamu mengemaskan sekali ya. Aku sekarang kuliah teknik Miss, jadi aku teknik industri semester 4 di UI. Dan aku duta UI juga. Nulis buku. Aku magang jadi copywriter Instagram UI juga. Jadi memang apa ya, field aku tuh banyak gitu. Jauh Bu, jauh. Jauh bener. Gini mah bukan jauh begini loh. Betul. Tapi menurut aku itu interesting sih, karena apa ya, akhirnya pada akhirnya aku bisa ngambil satu benang merah gitu dari semua field yang akhirnya aku suka ini, aku suka itu segala macam. Aku tuh sempat menanyakan pada diri aku sendiri, sebenarnya tuh aku maunya apa sih gitu. Karena salah satu pertimbangan ada ya momen itu. Momen jadi itu ada banget. Sebenarnya gue ini apa dan gue tuh maunya apa dan gue mau kemana sih sebenarnya gitu, dengan ini mau gitu. Ada banget, itu ada dan itu lama banget sih. Itu kapan? Mulai terpikirkan sadar, bahwa kok gue macem-macem banget ya ini di dalam diri gue ya. Itu zaman-zaman Covid tuh paling berasa sih. Zaman-zaman mau masuk kuliah tuh paling berasa banget. Awal-awal aku kuliah itu tuh berasa banget tuh, aku nangis terus karena aku nanyain terus-terusan ke diri aku sendiri, aku tuh sebenarnya maunya apa. Terus habis itu aku sudah fieldnya ke mana gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu konsiderasi aku masuk teknik industri juga, Miss, karena teknik industri itu kan dia fieldnya banyak ya, kita belajar scope yang luas ya, kita belajar komunikasi, belajar psikologi industri juga, tiba-tiba belajar hukum, tiba-tiba belajar manajemen. Oh iya, mesti hukum industri kan, psikologi industri tetap ya. Jadi kayak aku belajar semuanya tapi dari sudut pandang industrialnya gitu, ibaratnya kayak dari helikopter view-nya gitu lah. Karena aku tuh juga masih bingung, aku tuh sebenarnya mau kemana. Jadi teknik industri tuh kayak menyediakan semua opsi pilihannya biar aku tuh bisa milih ntar aku mau kemana gitu. Terus akhirnya ketika aku berpikir, ada pemikiran aku tuh mau kemana sebenarnya, akhirnya aku kan ngedirin salah satu organisasi namanya Self Grow kan. Nah, Self Grow ini aku diriin dari 2021 zaman Covid. Di saat aku tuh mikirin kayak aku tuh mau kemana sebenarnya gitu. Itu udah mulai cooling down tuh 2021 ya Covid bener, ya. Itu udah mulai cooling down. Dan itu di saat aku lagi Covid juga. Aku sempat COVID-19 waktu itu. Kena juga waktu itu. Terus habis itu aku sempat mikir. Covid yang mana? Covid kan macam banget. Ada variannya banyak. Tapi itu kamu pas kira Covid yang terakhir itu yang Delta ya? Delta. Yang parah banget ya? Itu sampai apa, saturasi oksigen itu sampai 80-an itu. Jadi kayak lumayan, karena aku stres juga di rumah dan aku extrovert banget kan, jadi aku nggak bisa ketemu orang. Nggak bisa kalau cuma ini gue ngapain gitu gitu. Terus kayak terpenjara banget gitu ya. Terpenjara banget. Akhirnya udah dari situ aku diriin Self Grow awalnya, karena aku mikir kayaknya aku butuh deh media biar aku tuh tahu aku mau kemana sebenarnya, dan dari media itu tuh akhirnya aku bisa tahu aku tuh beneran nyaman gak sih untuk ngedirin organisasi ini atau enggak, bakal sustain atau enggak. Itu kan jadi penentu kan aku sebenarnya beneran suka sama bidangnya atau enggak. Terus akhirnya dari Self Grow itu aku akhirnya ada nemuin satu benang merah, yaitu literasi sebenarnya. Jadi literasi ini kan banyak ya orang-orang yang mikir atau punya stigma kalau literasi itu cuma baca tulis. Padahal sebenarnya enggak. Literasi itu gimana kemampuan kita memahami sebuah informasi, terus kita bisa mengimplementasikan informasi itu lagi dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi kamu tidak hanya sekedar membaca, tapi juga bisa literasi itu paham gitu ya. Yang kamu baca tuh apa, terus maksud tujuan dari penulis itu apa gitu. Betul. Jadi kayak analisa, terus habis itu mikir kayak ini tuh sebenarnya maksudnya apa sih, dari kita nonton ini maksudnya apa sih, dari kita dengerin lagu maksudnya apa sih gitu kan. Terus dari aku seni, aku tuh sebenarnya maksudnya apa sih, aku nerima informasi apa sih. Nah, itu tuh literasi. Jadi akhirnya benang merahnya ada di situ gitu. Bahkan teknik pun aku tuh sebenarnya nggak ngambil teknik bagian yang kayak kerja fisiknya gitu, tapi lebih ke kayak pola berpikirnya, cara berpikirnya kayak gimana gitu. Sekarang aku juga masuk lab juga, nama labnya tuh System Engineering Modeling and Simulation. Jadi kayak kita belajar the way of thinkingnya, terus kayak structured thinkingnya gitu. Dan itu literasi sih. Jadi memang si benang merah itu tadi literasi, ketemunya tapi di situ banyak ya. daerah ketemunya di situ gitu sih, Mas.